Kali ini saya ingin berbagi untuk para pria nih, yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pria. Cara yang pertama adalah mempertahankan gaya hidup sehat, yaitu dengan makan makanan yang sehat dan juga olahraga yang teratur. Yang kedua adalah menjaga kebersihan dengan baik. Cucilah alat kelamin dengan teratur, dengan tujuan untuk mencegah penumpukan kotoran dan kuman yang berpotensi menyebabkan infeksi. Kemudian pakailah pakaian dalam yang bersih, ganti jika Anda melakukan aktivitas yang mengeluarkan banyak keringat. Yang ketiga adalah berhenti merokok dan membatasi alkohol. Penelitian menyatakan bahwa merokok dapat menyebabkan disfungsi seksual, dan alkohol dapat menurunkan testosteron, menyebabkan impotensi, dan juga penurunan jumlah sperma. Terakhir adalah cegah infeksi menular seksual, seperti contohnya chlamydia dan gonore dapat menyebabkan infertilitas atau kemandulan pada pria. Lakukan seks yang aman ya. Hari ini saya ingin berbagi mengenai mitos-mitos yang sering keliru mengenai selaput darah. Selaput darah atau dalam bahasa medis disebut dengan himen adalah jaringan kulit yang sangat tipis yang menutupi sebagian misfi. Mitos yang pertama, faktanya setiap wanita memiliki bentuk selaput darah yang berbeda-beda. Mitos yang kedua, faktanya ada beberapa hal lain yang dapat menyebabkan sobeknya selaput darah, antara lain aktivitas fisik yang berlebih, kecelakaan, pemasangan tampon, dan biasanya wanita tersebut tidak menyadari hal ini. Mitos yang ketiga, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan ini terjadi. Salah satunya adalah cairan lubrikasi yang cukup, atau tidak jarang pula wanita yang lahir tanpa adanya selaput darah, sehingga rasanya tidak adil jika menjadikan selaput darah sebagai tolok ukur keperawanan. Semoga membantu. Dok, keputihan itu berbahaya atau tidak ya? Nah, sebelum menjawab hal itu, kita harus tahu dulu apa itu definisi keputihan. Keputihan adalah cairan apapun yang keluar dari vagina seorang wanita selain darah. Keputihan itu sendiri dibagi menjadi dua, keputihan yang normal atau fisiologis, dan keputihan yang tidak normal atau patologis. Ciri-ciri keputihan yang normal antara lain cairan yang keluar lebih encer, cairannya tidak berwarna, tidak berbau, tidak gatal, dan jumlahnya sedikit. Keputihan jenis ini biasanya ditemukan pada saat wanita menjelang menstruasi, ibu yang hamil, orang yang mengalami stres, atau terjadinya rangsangan seksual. Hal ini adalah normal dan tidak berbahaya ya. Untuk keputihan yang tidak normal atau patologis, saya akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, ciri-ciri keputihan yang tidak normal atau patologis antara lain seperti ini. Dan keputihan jenis ini biasanya disebabkan oleh adanya infeksi. Seperti contohnya adalah infeksi oleh jamur, biasanya disebut dengan kandidosis, dengan ciri-ciri seperti ini. Atau bisa juga disebabkan oleh infestasi parasit Trichomonas vaginalis. Nama penyakitnya disebut dengan trichomoniasis, dengan ciri-ciri. Atau kemungkinan lain disebabkan oleh bacterial vaginosis atau BV, dengan ciri-ciri. Atau bisa juga disebabkan oleh GO atau gonore atau non-specific genital infection lainnya. Jika ditemukan keputihan seperti ini, harus diwaspadai. Segera konsultasikan ke dokter ya.